Bab 1156. Ya ampun, betapa rendahnya hidupmu. Aku tidak mengharapkan ini darimu. Beraninya kamu mengancamku. Wanita itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Sepertinya uang tidak bisa menyelesaikan masalah ini hari ini. Aku berencana memberimu uang untuk membeli pakaian, tapi sekarang aku tidak lagi repot-repot melakukannya. Karena kamu memiliki permintaan kematian, aku akan mengabulkannya. Setelah mengakhiri kata terakhirnya, dia menunjuk ke arah Jack dan Selena dan memerintahkan dengan nada tegas. Bunuh pria ini, lalu buka pakaian wanita itu. Saya tidak percaya bahwa apapun yang saya, Autumn Maek, inginkan, saya tidak bisa mendapatkannya. Kecuali beberapa, hampir tidak ada seorang pun di daerah pegunungan ini yang bisa saya dapatkan, jangan tersinggung. Hei, Pang, kamu mencari kematianmu sendiri. Siapa yang memintamu untuk menolak tawaran baik dari Nyonya Muda Maek kami? Sekarang kamu tidak bisa menyalahkan wanita kami. Beberapa pengawal mencibir saat mereka berjalan ke arah Jack dengan tangan terkepal erat. Seberapa arogan dan angkuh orang-orang ini? Jack berpikir dalam benaknya, senyum dingin muncul di wajahnya. Apakah mereka benar-benar ingin Selena melepas pakaiannya di jalan? Proposal itu sendiri telah berhasil membangunkan binatang buas yang marah di dalam Jack. Jack telah meredakan amarahnya dalam melihat sesuatu untuk Selena. Tapi semata-mata untuk hal yang berhubungan dengan Selena, yang merupakan area terlarang yang tidak bisa diprovokasi siapapun, dia tidak bisa menahan amarahnya. Tunggu, tunggu. Pada saat ini, seorang gadis remaja muda berdiri dan berbicara. Nona Maek, ini hanya satu gaun, mengapa repot-repot? Saya melihat beberapa potong yang bagus kemarin dan kualitasnya juga bagus. Mengapa saya tidak membawa Anda ke sana untuk melihatnya? Saya akan membelikan Anda pakaian itu. Jadi, mengapa repot-repot dengan orang biasa? Gadis muda itu tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Senyumnya disertai dengan dua lesung pipit kecil di sudut-sudutnya, memancarkan aura muda dan cerah. Jack sedikit terkejut dengan kemunculan tiba-tiba wanita muda itu. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk berbicara untuknya dalam situasi seperti itu. Namun demikian, Jack tidak berencana untuk membiarkan masalah ini berlalu, dia tidak berencana untuk menyelamatkan hidup pasangan gemuk itu. Pihak lain benar-benar membuatnya marah dalam segala hal. Bahkan jika pihak lain ingin melepaskannya, dia tidak punya niat untuk melepaskan mereka sama sekali. Mustahil, wanita gemuk itu membentak. Kayla Lee, jangan coba-coba bermain superhero hari ini. Mereka membuatku kesal dan aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Hari ini, orang ini akan mati di sini. Aku sudah memberi mereka kesempatan, tapi mereka tidak melakukannya, tidak tahu bagaimana menghargainya. Kayla menyunggingkan senyum canggung. Nona Maek, tunggu sebentar. Tunggu sebentar lagi, saya akan mencoba membujuk mereka. Kayla segera datang ke hadapan Jack dan berkata dengan lembut kepadanya, Tuan, orang bijak tahu kapan harus mundur, jangan berkelahi dengan mereka, oke? Lepaskan dan jual padanya. Dia adalah Autumn Maek dari keluarga Maek dan dia keluarga luar biasa kuat dan berwibawa, bahkan keluargaku, keluarga Lee, harus tunduk di hadapan mereka. Dengarkan aku, lepas gaun itu, jual kepada mereka dan kamu masih bisa mendapat untung darinya. Lebih baik daripada dibunuh, bukan? Jack tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Kayla. Dia tersenyum dan berkata, Nona Lee, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi, saya ingin tahu pendapat Anda tentang masalah ini juga. Jika Anda melepas pakaian Anda di jalan seperti ini, di depan umum, dan menjual pakaian Anda kepada orang lain, maukah kamu melakukan itu? Apa? Tidak mungkin. Bagaimana itu pertanyaan? Kayla menjawab tanpa memikirkannya. Meskipun demikian, dia masih mencoba menasihati Jack, tapi, itu karena keluarga Lee tidak terlalu lemah, mereka tidak akan menggertakku seperti ini. Tapi itu berbeda untukmu, dan aku pikir yang lebih penting adalah menyelamatkan hidupmu. Di mana ada kehidupan, ada harapan. Selama kamu masih hidup, kamu bisa menunggu sampai kamu cukup kuat dan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Jack, di sisi lain, tersenyum lembut pada kata-katanya. Terima kasih sekali lagi atas kebaikanmu. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka pergi hari ini. Hah? Kayla benar-benar tercengang. Awalnya, dia tidak ingin mereka dibunuh, itulah sebabnya dia maju untuk meyakinkan mereka. Namun, yang mengejutkannya, pria ini membual tanpa rasa malu.
Lupakan saja. Jika kalian mencari kematian, aku juga tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, Kayla hanya bisa mundur ke samping, terlihat tak berdaya. Huff. Buang-buang waktu kita. Beberapa pengawal itu sudah lama ingin menelanjangi Selena. Meskipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengannya, setidaknya pemandangan Selena yang terbuka bisa memanjakan mata mereka. Setelah mereka menggerutu selama beberapa detik, mereka semua menyerang Jack dengan kepalan tangan yang mengepal. Bab 1157. Jack menghembuskan tawa dingin, dan dalam sepersekian detik dia menghilang, dia bola-balik di antara pengawal dengan kecepatan kilat sambil mengayunkan lengannya. Dengan beberapa kilatan, semua pengawal tergeletak tak bernyawa di tanah. Apa? Wanita gemuk dan gemuk, yang menyaksikan kejadian itu, mata mereka melebar sebesar piring dan rahang mereka jatuh ke tanah. Mereka shock. Pengawal yang mereka bawa adalah seniman bela diri tingkat tinggi, dan salah satu dari mereka bahkan adalah Grandmaster kelas 1. Keduanya tidak menyangka anak buah mereka akan terbunuh hanya dalam beberapa detik. Sepertinya, bocah ini pasti telah mencapai tingkat Grandmaster yang lebih tinggi, kecakapan dan keterampilan bela dirinya tidak buruk sama sekali. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa dia tidak takut pada mereka beberapa saat yang lalu. Jika dia dan istrinya cepat dan tinggalkan tempat itu, dan jangan menimbulkan masalah yang lebih besar, mereka seharusnya baik-baik saja. Kayla berbisik pada dirinya sendiri sambil melihat pemandangan di samping. Pang, aku seorang Maek. Beraninya kau membunuh anak buahku. Apa kau mencari masalah dengan keluarga Maek? Wanita itu sangat marah, pada saat yang sama, suaranya bergetar. Dia menggunakan keluarga Maek sebagai alat, dengan harapan dapat mengancam Jack. Heh, begitu. Haruskah aku menunggu anak buahmu memukuliku sampai mati, baru aku bisa melawan? Senyum dingin dan tak berperasaan terpampang di wajah Jack, dia perlahan mondar-mandir ke arah dua orang gemuk itu. Kau, berhenti di situ. Apa yang kau lakukan? Melihat Jack berjalan ke arah mereka dengan langkah lambat yang menyakitkan, pasangan gemuk itu saling memandang dan keduanya benar-benar ketakutan. Oh. Menurutmu apa yang aku lakukan? Jack terkekeh jahat dan melemparkan pertanyaan itu kembali ke pasangan itu. Pang, kamu tidak mencoba untuk mengakhiri kami, kan? Biarkan aku memberimu peringatan terakhir, ayah mertuaku adalah pejuang yang kuat dari tingkat setengah dewa. Jika kamu berani menyerang kami, hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Jack tertawa terbahak-bahak, lalu dia menoleh ke pria gemuk itu. Iya. Ada satu cara bagimu untuk keluar dari sini hidup-hidup, yaitu memotong salah satu lengan istrimu di sini. Mungkin, dengan cara itu, aku bisa membiarkan kalian berdua hidup. Kalau tidak, kamu harus mati di sini malam ini. Jack melamar. Setelah dia menyelesaikan kata terakhirnya, dia membalik telapak tangannya dan pedang halus muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke tanah di depan si gemuk. Pilihanmu, Jack mendiktekan. Berat, aku nyonya muda Maek, apakah kamu mencari kematian? Beraninya kamu meminta suamiku untuk memotong lenganku. Siapa yang memberimu nyali? Kemarahan Autumn memicu bahwa dia bisa merasakan kemarahan berdenyut melalui pembuluh darahnya, dia memasang tampang maha kuasa dan berwibawa saat dia menyalak. Meskipun demikian, tamparan keras mendarat di pipinya tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Kekuatan itu mendorongnya ke bawah sehingga dia menjatuhkan diri ke tanah dengan keras, aliran darah keluar dari sudut telapak tangannya. Jack menamparnya. Sayang, tidak bisakah kamu membaca situasi dengan benar? Kali ini kita bertemu seseorang yang tidak takut mati. Bocah ini pemarah dan sembrono. Dia tidak takut pada siapapun. Si gendut menghentakkan kakinya pada situasi itu, mengapa istrinya tidak bisa memahami suasana situasi saat ini? Dia kemudian mengertakkan gigi dan mengambil pedang halus di tanah. Sayang, kamu tidak benar-benar akan memotong lenganku, kan? Autumn memandangi pedang itu, air mata berkilauan di matanya dan wajahnya pucat pasi. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa pihak lain tidak takut pada keluarga Maek dan cukup berani untuk menyerangnya? Berat, kamu sudah berjanji untuk membiarkan kami hidup jika aku memotong lengannya, kan? Si gendut berputar dan menatap Jack. Jack mengangguk, janji adalah janji. Bab 1158. Baiklah, kamu bilang begitu. Lemak itu menganggukkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya dan mengangkat pedang di tangannya. Tunggu sebentar lagi, istriku, katanya kepada Autumn, yang berada di tanah.
Aku punya obat penghilang rasa sakit dan obat yang menghentikan pendarahan di sini. Kamu akan baik-baik saja. Gertakkan gigimu dan lewati. Ah, aku takut. Autumn sangat ketakutan sehingga dia hampir menangis. Dia menatap Jack. Aku salah, katanya. Tolong, lepaskan kami. Aku akan memberimu $1 miliar. Bagaimana dengan itu? 1 miliar penuh. Heh, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan peduli dengan 1 miliar? Jack terkekeh, matanya penuh dengan penghinaan. Pria gemuk itu mengayunkan pedangnya, mengiris lengan wanita itu. Darah menyembur saat ujung pedang yang mematikan bersentuhan dengan kulit, dan lengannya terlepas. Aku punya obat di sini. Setelah dia memotong lengan istrinya sendiri, si gemuk melemparkan pedangnya ke samping dan memberinya obat penghilang rasa sakit dan obat untuk menghentikan pendarahan. Meski begitu, wanita itu masih sangat menderita sehingga semua warna hilang dari wajahnya. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan dia tampak seperti akan pingsan kapan saja. Dengan cepat, dengan dukungan si gemuk, keduanya dengan cepat menghilang dari pandangan Jack. Jack mengambil pedang yang tergeletak di tanah dan menyeka pedang itu hingga bersih di tubuh pengawal. Baru kemudian dia membalik telapak tangannya dan menyimpan pedangnya. Kau tidak keberatan aku melepaskan mereka, kan, sayang? Jack tersenyum dan bertanya pada Selena. Aku hanya akan mengikuti keputusan apapun yang kamu buat mulai sekarang, sayang. Selena menempel di lengan Jack. Kegembiraan melanda dirinya ketika dia melihat lengan wanita itu dipenggal. Wanita itu telah melampaui batasannya, dia adalah seorang pengganggu yang terus terang. Bahkan untuk seseorang yang baik seperti Selena, pengganggu itu tak tertahankan. Tidak mungkin. Anda tidak bisa begitu saja mendengarkan apapun yang saya katakan. Bagaimana jika saya setuju untuk menjual pakaian itu kepada mereka? Maukah Anda mendengarkan saya? Kata Jack sambil tersenyum. Selena memutar bola matanya ke arahnya. Kamu bukan orang seperti itu. Atau kamu ingin mempermalukan istrimu di depan banyak orang? Hebatnya, keduanya masih memiliki kekuatan untuk berdebat bola balik di sini. Kayla panik dan melangkah maju. Kenapa kalian berdua tidak pergi? Serius, kamu biarkan mereka pergi. Apakah kamu tidak takut mereka akan membawa lebih banyak pejuang ke sini? Dia berkata, pengawal itu hanya pengawal biasa. Mereka bahkan tidak kuat di antara keluarga Maek. Cepat dan pergi dari sini. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk pergi jika kamu terlambat satu langkah. Benar, pergi saja, kalian berdua. Kalian berhasil menempatkan Nona Maek di tempatnya. Dia selalu mengabaikan orang lain dan menggertak penduduk kota secara teratur, jadi kamu membantu kami untuk membalas dendam. Dia seperti ini karena keluarganya memiliki White keluarga mendukung mereka. Jadi sebaiknya kamu pergi. Seorang lelaki tua juga menasihati Jack dan Selena. Keluarga White mendukung mereka. Jack mengerutkan kening setelah mendengar itu. Itu mengejutkannya. Bab 1159. Kayla berasumsi bahwa Jack takut ketika dia melihat alisnya berkerut. Benar, biar saya jelaskan semuanya, katanya. Kadang-kadang, keluarga White akan mendapatkan teman yang akrab untuk memperkenalkan seseorang, atau mereka akan turun dari gunung untuk memilih beberapa prajurit berbakat untuk masuk ke keluarga White. Ini jarang terjadi, tetapi beberapa orang menjadi bagian dari keluarga White seperti itu. Di sini, Kayla berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Salah satu anggota keluarga Maek telah cukup beruntung untuk memasuki keluarga White. Dan dia berhasil bergaul dengan baik dengan mereka, jadi dia adalah juru mudi sekarang, dan dia adalah seorang pejuang di tingkat menengah, tahap status setengah dewa. Nona Maek sangat sombong karena ini. Pergi saja, anak muda. Akan terlambat jika kamu tidak melakukannya. Aku yakin Autumn tidak akan membiarkan ini meluncur begitu saja, dilihat dari kepribadiannya. Selain itu, kamulah yang memotong lengan putri pertama keluarga Maek. Tuan Maek juga tidak akan membiarkanmu lolos. Pria tua itu menasihati Jack dan Selena dengan cemas. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi jika memang itu masalahnya, terlebih lagi kita tidak boleh pergi. Jack mengangkat tangannya untuk memberi hormat pada keduanya. Kemudian perhatiannya mengembara ke arah warung barbeque yang tidak terlalu jauh. Kami datang ke sini untuk makan barbeque, katanya sambil tersenyum. Tapi kita bahkan belum makan. Bagaimana kita bisa pergi sekarang? Benar, sayang. Benar, aku lapar. Selena tersenyum tipis. Dia meraih tangan Jack dan berjalan menuju kios barbeque.
Itu, mereka berdua masih tega makan barbeque. Orang tua itu begitu gelisah sehingga kumisnya praktis berbulu. Dia mendengus dan berjalan ke samping. Kayla juga sangat marah. Namun, dia tidak menyerah pada mereka. Dia mengejar mereka dan menatap Jack, terengah-engah. Apakah kamu tidak mencintai istrimu? Jika kamu melakukannya, kalian berdua harus pergi. Sekarang, dia berkata, bahkan jika kamu tidak takut mati, kamu tidak bisa menyeret istrimu bersamamu. Kehangatan memenuhi dada Jack saat melihat gadis penyayang ini. Seberapa berbakat kamu, Nona? Katanya sambil tersenyum. Kayla terdiam sesaat. Grandmaster kelas 9. Kenapa? Kamu menolak untuk pergi, dan kamu masih ingin bertanya tentang bakatku. Bagaimanapun, aku cukup kuat, dan aku memiliki bakat yang bagus. Aku mungkin lebih kuat darimu. Jack menyeringai. Kamu benar-benar memiliki bakat untuk seseorang yang begitu muda. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk berlatih dengan keluarga White dan menjadi salah satu dari mereka? Keluarga White. Kayla mengerutkan alisnya. Iya, tapi aku tidak punya hubungan apapun dengan keluarga kulit White. Tidak mungkin aku bisa masuk. Lagi pula, siapa yang tahu kapan mereka akan datang ke kota untuk merekrut orang? Aku tidak punya harapan, apapun yang terjadi, aku akan terus bermimpi. Kayla tertegun beberapa saat di sini. Kenapa aku memberitahumu semua ini? Yang lebih penting, aku pikir kalian berdua adalah orang baik. Aku tidak ingin melihatmu mati. Jangan khawatir. Kami tidak akan. Jack tertawa. Kayla, kan? Katanya pada gadis itu. Duduk dan bergabunglah dengan kami. Aku akan mentraktirmu. Baiklah. Saya akan bergabung dengan Anda. Karena Anda akan segera mati, saya akan membantu Anda menghabiskan uang apapun yang Anda miliki sekarang. Kayla memutar matanya ke arah Jack dan duduk di depan mereka berdua, masih terengah-engah. Kamu terlalu kejam. Kamu benar-benar memotong lenganku. Pada saat itu, Autumn tertatih ke depan, didukung oleh si gendut. Aku tidak punya pilihan. Tidakkah kamu mengerti bahwa kita berdua akan mati jika aku tidak melakukan itu? Setidaknya kita bisa hidup seperti ini. Kita tidak punya pilihan. Lemak itu tidak berdaya. Kamu barusan juga kasar. Mengapa kamu menginginkan pakaiannya? Kami tidak akan berada dalam situasi ini jika tidak. Bab 1160. Aku tidak tahan melihatnya. Aku terlihat bagus dalam pakaian tradisional. Wanita itu tidak berhak untuk terlihat lebih baik dariku. Pemandangan itu membuatku tersinggung. Wanita itu mendengus, racun memenuhi matanya. Ayo cepat kembali, katanya. Kita tidak bisa membiarkan pasangan itu pergi begitu saja. Aku akan membuat ayah membunuh mereka. Si gendut tidak bisa berkata-kata secara internal, tetapi dia tidak memiliki kata-kata protes. Bagaimanapun, dia hanyalah menantu keluarga Maek, tanpa kedudukan khusus dalam keluarga Maek. Jika dia tidak menuruti keinginannya, dia dan keluarganya akan membuat hari-harinya sengsara. Aku tidak punya pilihan sekarang, sayang. Apakah kamu masih menyimpan dendam padaku? Lemak itu mendorong saat mereka berjalan ke depan. Ekspresi musim gugur menjadi gelap. Ini salahmu karena menjadi pejuang yang buruk dan lemah. Aku tidak akan diganggu seperti ini jika kamu bukan sampah, dia menggeram, memelototi suaminya. Lihat saja pria itu dari sekarang. Dia tidak sepertimu, hanya seorang seniman bela diri kelas 6 di usia yang begitu tua. Kamu akan menjadi bahan tertawaan jika kata-kata ini keluar. Lemak itu terdiam. Dia hanya mendukung Autumn sampai mereka akhirnya tiba di keluarga Maek. Nona muda, apa yang terjadi? Pengawal di pintu masuk terkejut ketika dia melihat pemandangan itu. Salah satu pengawal dengan cepat masuk untuk membuat laporan. Autumn dan suaminya belum berjalan terlalu jauh ketika tuan dari keluarga Maek, keluar dengan sekelompok orang. Apa yang terjadi, Autumn? Siapa itu? Siapa yang berani memotong lengan putriku? Menatap Tunggul yang tadinya merupakan lengan putrinya. Dia sangat marah sehingga dia menjadi ungu dan giginya terkatup. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah memiliki anak laki-laki. Dia hanya memilikinya sebagai putri satu-satunya. Itulah mengapa dia adalah biji matanya, dan dia selalu memanjakannya seolah-olah dia adalah porselen yang berharga. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan begitu berani untuk memotong lengan putrinya. Itu adalah seorang pria muda, ayah. Musim gugur dan saya sedang berbelanja ketika dia melihat pasangan, di mana istrinya mengenakan hanfu.
Karena niat baik, kami memberi tahu mereka bahwa kami akan membeli pakaian itu dengan harga 3 kali lipat. Tapi kami tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menolak, mereka bahkan menegur kami dengan kata-kata yang tajam. Musim gugur, tentu saja, sangat marah. Dia menyuruh pengawal untuk mengambil pakaian, tetapi suaminya sangat kuat dan membunuh semua pengawal. Kemudian dia memaksaku untuk memotong salah satu lengannya, atau dia akan membunuh kami berdua jika tidak. Aku tidak punya pilihan. Itu untuk menyelamatkan kita berdua. Si gemuk segera berlutut dan menceritakan semua yang telah terjadi, sambil menambahkan bakatnya sendiri ke dalam kisah itu. Dasar bajingan. Kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Es sangat marah sehingga dia mengirim lemak itu terbang beberapa meter jauhnya dengan satu tendangan. Banyak dari kalian, bawa nona muda dan suaminya kembali untuk beristirahat, katanya. Aku akan membawa kalian semua untuk menemukan pasangan itu. Kita harus membalaskan dendam putriku. Tidak, aku tidak ingin istirahat, ayah. Aku harus pergi. Aku ingin melihat mereka mati sebelum aku. Aku ingin melihat bajingan itu memohon untuk hidupnya dengan berlutut. Autumn mengangkat kepalanya, wajahnya berubah menjadi ekspresi ganas. Lagi pula, kamu tidak tahu di mana mereka menyerangku. Suruh orang-orang membawaku ke sana. Cepat, aku takut mereka akan pergi jika kita terlambat selangkah. Baiklah ayo, Es mengumumkan, terengah-engah. Aku juga pergi, ayah. Aku ingin melihat mereka mati di depan mataku. Mereka berdua terlalu berlebihan. Si gendut berlari, menahan rasa sakitnya, dengan halus menyatakan kesetiaannya. Ayo pergi, bersambung.